Dulu saya berpikir bahwa penduduk Yerusalem kerasukan iblis secara mistis, sehingga mereka beramai-ramai menyiksa, menyalibkan Tuhan Yesus. Bahkan sebenarnya merekalah eksekutor dari kematian Tuhan itu dengan menggunakan tangan tentara Roma. Tetapi setelah menggali Alkitab, anggapan itu mulai pudar, saudara. Mulai berubah. Dulu pikiran saya penduduk Yerusalem dan orang-orang Yahudi itu secara mistik kerasukan iblis, sehingga rame-rame mereka merajam Tuhan Yesus. Tetapi setelah menggali Alkitab dan menemukan banyak hal-hal baru, saya mulai berpikir lain. Sebab ketika kita teliti memperhatikan Alkitab, justru iblis berusaha agar proses penyaliban tidak bisa terjadi. Justru iblis yang berusaha agar proses penyaliban Tuhan tidak berlangsung. Berulang-ulang iblis mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, menawarkan keindahan dunia, berkali-kali mau mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja. Saudara, mencegah melalui Petrus dengan menggunakan kata Allah atau nama Allah. Nah, saudaraku sekalian, ini yang membuat kita berpikir ulang. Justru iblislah yang menahan supaya proses penyaliban tidak berlangsung. Ketika Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus mengatakan itu setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan ke Yerusalem, mati di sana dan dibangkitkan. Petrus mencegah pakai nama Allah. Coba apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan berkata, enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Tetapi yang kemudian membingungkan, saudaraku, di pihak lain, ternyata iblis juga merasuki Yudas, sehingga ia menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Itu di Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat 2 dan ayat-ayat yang lain. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Dulu saya kira semua kita juga berpikir jahatnya orang-orang Yahudi itu secara mistik dikuasai iblis, lalu berkata, salibkan dia, bunuh saja. Bahkan mereka mengajukan saksi dusta supaya membebani Tuhan Yesus, supaya bisa dibuktikan kesalahannya dan ia bisa disalib. Bahkan ketika ditampilkan penjahat Barabas, orang-orang memilih penjahat itu daripada Tuhan Yesus yang dibebaskan. Mereka begitu benci, mereka begitu marah. Padahal saudara, belum lama berselang mereka baru mengeluh-elukan Tuhan Yesus, memberkati Tuhan Yesus yang masuk kota Yerusalem, membuka jubah dan menghamparkan di jalan di mana keledai yang ditunggangin Tuhan Yesus akan lewat. Mereka pasti pernah menyaksikan mujizat, bahkan mengalami mujizat. Tapi kenapa mereka begitu benci, begitu marah? Ya, kita pikir kerasukan. Tetapi
Faktanya pula bahwa Tuhan Yesus dicegah iblis supaya jangan disalib. Kemudian di lain pihak yang membuat kita ragu dan bingung menjelaskan adalah iblis merasuki Yudas, sehingga Yudas menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah. Nah, saudaraku, masa Yahudi, masyarakat Yahudi khususnya penduduk Yerusalem yang bersepakat menyalibkan Tuhan Yesus dengan berbagai tuduhan bohong terhadap Tuhan Yesus. Karena mereka merasa bahwa keinginan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai Mesias model mereka, Mesias Allah mereka, Mesias macam mereka tidak diwujudkan. Mereka tidak menerima Mesias konsep Tuhan Yesus. Mereka memiliki konsep sendiri. Mereka menolak juru selamat konsep lain. Mereka mau juru selamat konsep mereka. Tentu juru selamat konsep dunia. Bagaimana kebutuhan jasmani dipenuhi, kira-kira begitu. Tetapi di lain pihak juga dipicu oleh tindakan Tuhan Yesus sendiri yang tidak terus terang mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang dinantikan. Di Matius 16, 20, Matius 26, 63, Lukas 4, 41. Saya sudah memeriksa begitu banyak ayat di mana Tuhan Yesus tidak mau menyatakan terus terang dirinya Mesias. Kepada murid-muridnya dia berkata, jangan bilang-bilang aku Mesias. Ingat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Tuhan berpesan jangan cerita-cerita, di sana ada Musa dan Elia. Ada Musa dan Elia. Musa itu pernah bernubuat bahwa akan ada satu nabi seperti dirinya. Musa itu guru orang Yahudi. Kalau Abraham bapak orang percaya, Musa gurunya. Musa yang menurunkan Taurat atau menjadi alat dalam tangan Allah Yahweh menurunkan Taurat, saudaraku. Sedangkan Elia adalah nabi yang dinubuatkan akan mendahului datangnya Mesias, mendahului datangnya Juru Selamat, mendahului datangnya Tuhan atau Tuan. Jadi kalau murid-muridnya cerita bahwa mereka melihat Musa dan Elia, wah, orang Yahudi langsung menjadikan Yesus Mesias. Mereka pasti akan terus nurut apapun yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi itu bukan penerimaan yang natural, yang wajar, yang benar, saudara. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Mesias secara merek. Sedangkan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mengerti bahasanya. Ingat, mengenal kebenarannya, lalu bisa berkata, dia Juru Selamatku, dia Tuhanku. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi yang tahu bahasanya mengikut Tuhan, yang tidak tahu pasti melawan. Nah, implikasinya untuk hidup kita ya adalah kalau orang menerima Yesus sebagai Juru Selamat langsung selamat, ya semua orang Kristen selamat. Padahal di Alkitab jangankan orang Kristen, pendeta yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat pun ditolak oleh Allah. Mengerti? Jadi saudaraku sekalian, bukan menerima Yesus Kristus secara merek. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tuhan Yesus sendiri juga tidak terus terang, tetapi menyampaikannya dalam porsi yang terbatas. Juga tidak sama sekali, tapi juga tidak terus terang. Nah, di situ porsi yang terbatas. Saya sudah tunjukkan gambar apa persentasenya ya minggu lalu. Saudaraku sekalian yang kekasih, orang-orang Yahudi juga bingung nanti di antara kalau sudah membaca Injil.
Orang-orang Yahudi juga bingung, sebenarnya kamu itu siapa? Coba beri kepastian supaya kami nggak bimbang, apa kamu itu Mesias? Tapi Tuhan nggak jawab loh. Dia menyampaikan perkataan-perkataan pengajaran saja. Kamu akan mengerti siapa aku kalau kamu mengerti ajaranku, saudara. Orang-orang Yahudi bingung siapakah sebenarnya dirinya itu. Nah, ketika Tuhan Yesus di ujung penderitaan, dan ketika imam-imam, tokoh-tokoh agama bertanya, saya kira untuk terakhir kalinya, siapa sebenarnya kamu? Tuhan Yesus tidak menjawab. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tahu bahwa sekalipun ia berterus terang, mereka tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Masalahnya konsep mereka tidak sama dengan konsep Tuhan. Orang-orang Yahudi telah terbelenggu dengan konsep itu, dengan pola berpikir mereka yang sudah rusak. Pola berpikir yang salah itulah yang menggerakkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa iblis tidak bisa menggerakkan seseorang berbuat sesuatu tanpa alat, kecuali orang itu kerasukan. Berapa banyak sih orang yang kerasukan, saudara? Orang kerasukan itu tidak bisa dipercayai. Gak akan bisa jadi direktur, gak akan bisa jadi kepala rumah tangga, gak bisa jadi pendeta. Tapi kalau pola pikir yang salah, itu kerasukan dengan cara lain, masih bisa membuat orang jadi direktur, jadi pendeta, jadi kepala rumah tangga. Dan itu sangat efektif untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kalau orang kerasukan begini-begini, saudara, itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau pola pikirnya dirusak oleh iblis, saudaraku, nah, itu alat iblis untuk menghancurkan orang itu dan orang lain. Nah, dari fenomena ini dapatlah ditemukan betapa pentingnya pola berpikir atau pengertian seseorang. Pikiran manusia adalah pangkalan. Pangkalan untuk Roh Kudus atau pangkalan untuk iblis. Kalau seseorang mengisi pikirannya dengan pengertian yang salah, maka itu menjadi kendaraan iblis melakukan suatu tindakan. Tetapi kalau pikiran diisi dengan pengertian yang benar, maka tidak bisa menjadi kendaraan iblis. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus karena konsep Mesias yang tidak memuaskan mereka, saudaraku sekalian, karena mereka tidak memiliki hikmat yang dari atas, sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7 kita baca. 1 Korintus pasal 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang ada, yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Terus, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya, karena nggak punya hikmat Allah, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, di sini ada masalah yang belum saya pecahkan. Pertanyaan kembali, sebenarnya menggerakkan orang Yahudi itu setan atau apa? Saya sudah mengatakan tadi di sini bahwa tidak mungkin digerakkan secara mistik, gila gitu, bawa golok atau teriak-teriak salibkan dia tanpa kesadaran. Mereka berbuat demikian karena telah memiliki satu understanding, dan dari understanding itulah mereka bertindak, mereka mengambil keputusan, dan mereka melakukan tindakan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, itu digerakkan iblis nggak, Pak? Nah, sebenarnya ini saya jelaskan di belakang, tapi saya takut Anda bingung, saya jawab dulu. Ini penting. Saya sudah berpikir di rumah, ini hal yang rumit
Perhatiin bener. Jadi sebenarnya iblis mencegah supaya Yesus tidak disalib. Dia berusaha. Tetapi rule of the game Allah tidak harus terwujud. Yaitu bahwa Yesus harus mati. Dan kematian itu membuktikan ketaatannya kepada Bapa di surga. Jadi ketika sudah berkali-kali Tuhan dicegah tapi tidak bisa, iblis mau tidak mau harus mulai membunuh Yesus. Di mana sarana pembunuhan itu juga sudah disediakan baik oleh iblis melalui Yudas maupun oleh Allah ketika Tuhan Yesus tidak terus terang dirinya Mesias dan memberikan pengertian yang terbatas mengenai Mesias itu. Nangkep maksudnya? Dua-duanya mendorong Yesus ke kematian. Nah, di sini nanti saya jelaskan juga bahwa sebenarnya yang dibidik oleh iblis itu dua orang untuk menjadi alat di dalam tangannya. Yang pertama Petrus, yang kedua Yudas. Petrus dipakai iblis untuk mencegah, Yudas dipakai untuk membunuh. Kalau seandainya Petrus berhasil mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, yang jadi pengkhianat Petrus, bukan Yudas. Petrus, ini dua orang ini dalam soal penyalipan ini dua orang ini muncul, saudara. Akhirnya Petrus menyangkal, ingat, tapi pakai acara menangis terseduh-seduh. Kalau Yudas menyesal, tapi gantung diri, itu nggak menyesal. Sebab saya sudah membuktikan, ketika Yudas berkata, aku menyerahkan darah orang tidak bersalah, itu dasarnya bukan karena menyesal, dasarnya income-nya selesai. Sebab Yudas itu koruptor. Kalau Yesus disalib, dia nggak punya income lagi. Kalau dia betul-betul menyesal, dia bakal nggak bunuh diri, paham? Dia udah nggak punya dunia lain. Hal yang kedua, karena kejahatan Yudas memang sudah sampai tingkat di mana dia nggak bisa balik. Nanti ada pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus mendoakan Petrus tapi nggak mendoakan Yudas? Petrus, iblis menampi kamu loh, menuntut kamu untuk ditampi. Kok nggak yang lain? Dua yang dituntut. Salah satu murid Tuhan Yesus harus menjadi pengkhianat. Kalau tidak Petrus, Yudas. Kok? Ya, tadi sudah saya katakan, Petrus dipakai iblis untuk mencegah Tuhan Yesus. Maka dengan hardikan yang begitu luar biasa, Tuhan Yesus berkata, "Enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Tapi ketika Petrus tidak bisa dipakai iblis, iblis pakai Yudas. Kalau Petrus berhasil, Yudas nggak perlu, betul? Nggak perlu. Nangkep? Oke, ini mesti penjelasan di belakang, tapi saya taruh di depan dulu. Oke. Jadi saudara nggak bingung. Sebenarnya yang menyerahkan, yang membuat orang Yerusalem menyalibkan Yesus itu iblis atau apa? Saya cuma mau menjelaskan bahwa orang-orang Yerusalem tidak mungkin bisa menyerahkan Tuhan Yesus kalau nggak punya dasar pemikiran yang salah. Amin. Amin. Sama dengan Petrus dan Yudas. Kalau saudara memperhatikan dua tokoh ini, di mana ada kata Yudas, coba dibaca di Alkitab, di mana ada kata Petrus, coba digali di situ. Saya buktikan. Yudas itu berperkara dengan Tuhan Yesus itu cuman satu kali paling tidak. Ketika mengatakan begini, ketika Tuhan diurapi dengan minyak di Yohanes pasal 12, diurapi pakai minyak, Yudas berkata, ini pemborosan. Alkitab mengatakan, dia mengatakan itu bukan karena dia urusan duit, tapi bukan soal pemborosan mikir orang miskin, karena dia pencuri. Kalau itu minyak bisa dijual, dia dapat bagian, dapat dijual, diserahkan ke tangan dia sebagai bendahara, dia bisa dapat bagian. Paham? Beda dengan Petrus. Sepanjang Injil Petrus nanya itu. Oh, itu aktifnya untuk belajar Tuhan. Arti perumpamaan itu apa? Tuhan, engkaulah Mesias. Tuhan, ini Petrus. Petrus masih bisa diselamatkan, Yudas nggak bisa. Diberi tepuk tangan dulu, saudara. Makanya kalau pengertian understandingnya sudah miskin, itu calon Yudas. Percaya deh, saudara.
Semua punya kekurangan, semua juga bisa punya kelemahan, semua juga bisa punya kegagalan. Tapi kalau orang mengerti kebenaran, dia bisa bangkit. Waktu Petrus menyangkal, nggak main-main loh, menyangkal sampai pakai acara mengutuk dirinya. Setelah itu dia menangis terseduh-seduh. Dan Tuhan bisa berkata, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kalau tidak mengasihi sama sekali, Tuhan Yesus tidak akan mengatakan itu. Jadi implikasinya apa saya ngomong begini? Mesti ada dong. Bukan cuma penjelasan-penjelasan yang tidak ada pelajaran rohaninya. Penduduk Yerusalem itu bisa berkata salibkan dia. Itu punya alasan, punya landasan, punya pemicu, punya dasar. Paham? Iblis nggak bisa pakai orang kalau orang itu, saudaraku sekalian, tidak punya landasan berpikir yang salah. Kalau landasannya benar nggak bisa dipakai. Nah, kita lihat dua sosok, Yudas dan siapa tadi? Petrus, sama-sama bikin salah, tapi landasan hidupnya beda. Saya tambahkan lagi, Yudas sudah terbiasa. Mata duitan dan spirit itu dikembangkan terus. Udah nyandak belum? Mudeng gak nih? Nangkep gak saya ngomong ini? Bener gak saudara? Luar biasa gak kebenaran ini? Tepuk tangan saudara. Saudara ya, yang rajin mendengar suara kebenaran akan berbeda dengan mereka yang tidak mendengar suara kebenaran. Sama-sama brengsek boleh, tapi nanti hasilnya beda. Ini bukan saya mau loh, nih kalau waktunya cukup nih, saya jelaskan per ayat. Ayat-ayat yang menunjukkan Petrus itu dialog. Makanya ndak heran kalau Petrus bisa dibawa di atas gunung untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus, bukan Yudas. Diskriminasi kali Pak? Enggak. Tuhan Yesus tahu siapa yang bisa dipercayai. Jangan anggap sepele kebenaran itu. Jangan anggap remeh kebenaran itu. Nah, saya teruskan sekarang. Iblis tidak bisa memaksa seseorang berbuat kejahatan jika orang itu tidak memberi diri untuk melakukannya. Hal ini jelas sekali pada kasus Kain dan Habil. Ya. Di Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Oke, dibaca saja dulu saudaraku. Saya ingatkan tadi bahwa mereka menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka tidak memiliki apa hikmat. Ingat tadi ya, jangan lupa itu kalimat itu, lupa saya tegaskan. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka tidak punya hikmat. Anda akan menyalibkan Tuhan dan berkhianat kepadanya kalau tidak punya hikmat. Anda akan menyalibkan Tuhan. Masa Pak? Ya udah, sampai Anda nggak sadar kesalahanmu di mana. Dan saya ingatkan bahwa hukum ini penting. Anda tidak bisa mengkompres kebenaran untuk masuk di pikiranmu. Perlu proses yang bertahap, proses panjang yang bertahap. Oke, dibaca. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dulu kita membayangkan bahwa setan itu bisa memaksa orang berbuat jahat. Nggak bisa. Ayat ini sudah membuktikan. Ayat ini muncul ya atas pelanggaran kejahatan pertama. Pembunuhan pertama. Pembunuhan Habil itu kan 1/4 penduduk bumi waktu itu. Ini jelas engkau harus berkuasa atasnya. Menunjukkan bahwa Kain sebenarnya bisa menolak untuk berbuat salah. Membunuh adiknya. Tetapi ia memilih menjadi pembunuh. Sebagaimana iblis tidak bisa memaksa seorang berbuat jahat, Allah pun juga tidak bisa memaksa seorang berbuat kebaikan. Nah, supaya kita nanti menyadari kita punya tanggung jawab, saudaraku. Ya, you mau menyalibkan Tuhan kedua kali atau saudara mau menyalibkan daging saudara? Hikmat
Tadi sudah saya mengatakan bahwa sebenarnya dua orang murid Tuhan Yesus itu dibidik oleh iblis untuk berpotensi menjadi pengkhianat. Sesuai dengan nubuat bahwa, saudaraku sekalian, satu dari orang dekat Tuhan akan mengangkat tumitnya dan melawan Tuhan. Dan itu dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Memang di ayat Yohanes 6 itu dikatakan itulah Yudas. Tapi kita harus mengerti ketika ayat itu ditulis, peristiwa Yudas berkhianat sudah berlangsung. Paham ya? Nangkep maksudnya? Jadi jangan saudara berpikir bahwa Yudas ditentukan loh. Memang ditentukan ada satu yang berkhianat. Itu ditentukan. Tapi soal siapa enggak tahu. Nah di situ kemungkinan Petrus ada. Nah saya bisa menjelaskan ke orang-orang, tapi kalau orang itu rendah hati, kalau enggak aku nggak mau ngomong sama dia. Yang mengatakan ngotot Yudas ditentukan, enggak, Petrus pun juga dibidik. Kalau Petrus berhasil jadi alat iblis mencegah Yesus ke Yerusalem, dialah pengkhianatnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kebenaran ini, saudara. Masih bersama saya, saudara? Tapi akhirnya Petrus tidak. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, itu proses-proses untuk jadi pengkhianat itu enggak singkat, saudaraku. Tidak singkat. Sebab Yudas jadi pengkhianat itu pertama-tama dibisiki oleh iblis. Dibisiki dulu. Dia bisa nolak mestinya. Sudah dibisiki, ayat berikutnya dia dirasuki. Jadi kalau saudara membaca dalam Alkitab Yohanes 13 ayat 2, ya, ia menerima bisikan, tapi dia merespon, dia menjual. Dia bisa berkata tidak. Kenapa tidak bisa bilang tidak? Karena memang Yohanes 12 ayat 6 dia suka nyolong. Jadi begitu dibisikin, udah kamu aja deh. Petrus sudah nggak bisa gua pakai mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Berarti lu gua pakai untuk membunuh dia. Ngerti? Caranya gimana? Jual. Kalau dia tidak mata duitan, dia nggak menjual. Kan dasarnya dia mata duitan. Pikirannya yang salah itu menjadi kendaraan. Alkitab itu cerdas sekali, saudara. Saya nggak mengada-adakan ini. Saya bisa mempersiapkan 5 halaman ini itu capek loh. Buka-buka ayat bolak-balik. Saya nggak mau ada ayat yang lolos, lalu saya salah membuat satu rumusan atau deskripsi. Nggak mau. Ngeri, saudara. Kan bingung tuh. Tadi kan pertanyaan pertama adalah, apa benar orang-orang Yahudi itu secara mistis ya, dikodrati kayak orang kerasukan, dikuasai iblis, lalu membuat saksi dusta, lalu menjadi eksekutor penyalipan, betul nggak? Kayaknya enggak loh, sebab iblis yang mencegah Yesus ke Yerusalem. Tapi pihak lain, kok Yudas kemasukan roh jahat menjual Tuhan Yesus? Gimana tuh? Bingung nggak, saudara? Gimana menjelaskannya? Sekarang saya sudah jelaskan. Memang Petrus dipakai untuk menahan Yesus jalan ke Yerusalem, tapi karena tidak bisa, maka Yudaslah yang dipakai. Sementara itu orang-orang Yerusalem udah punya konsep yang salah mengenai Mesias. Dan konsep yang salah itu menjadi pemicu landasan mereka bisa begitu benci kepada Tuhan Yesus yang tidak mewujudkan keinginan mereka. Nangkap, saudara? Oh, itu luar biasa, saudara, ya. Iblis menuntut sebab iblis memiliki semacam hak untuk menggugurkan iman Petrus. Jadi Simon gitu, Lukas 6:31. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Iblis seperti punya hak untuk menggugurkan iman Petrus. Tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan kalau kamu sudah kuat, kuatkan saudaramu. Tuhan Yesus tidak bisa menolak tuntutan itu, tapi Tuhan Yesus bisa berdoa untuk Petrus agar imannya jangan gugur. Nah, kalau Yudas yang memang sejak semula tidak jujur soal keuangan, ya sudah rusak. Iblis tidak bisa menguasai Yudas kalau Yudas tidak membuka pintu hatinya bagi oknum jahat ini.
Tapi karena memang dia mata duitan, saudara, ya, dia meresponi bisikan iblis, akhirnya sampai taraf kerasukan. Dari Yohanes 13 ayat yang kedua, dia mendapat bisikan sampai kerasukan. Iblis bisa nggak berbisik kalau Yudas yang mata duitan? Enggak. Kalau hobi saudara misalnya main golf, berbisik, yuk main tinju yuk, nggak mau. Betul nggak? Kalau hobinya tinju, yuk tinju yuk, yuk. Paham nggak maksudnya? Dia sudah punya dasar dulu. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini dasarnya apa? Kalau Anda diisi dengan isian yang salah, salah. Dan saya ingatkan, iblis itu cerdas. Dengan 1001 alasan Anda bisa punya argumentasi yang dasarnya itu sebenarnya Anda tidak mengasihi Tuhan. Kedua murid Tuhan Yesus ini, baik Petrus maupun Yudas, memiliki potensi untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus. Potensi ini tidak boleh dipahami secara mistik. Potensi ini tidak boleh dipahami secara adikodrati, tetapi harus dipahami secara natural atau logis. Petrus bisa berkhianat karena dia punya konsep yang salah mengenai Mesias. Betul? Maka sampai Tuhan Yesus bangkit pun, murid-murid termasuk Petrus masih berkata, Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau sekarang? Masih tidak ngerti. Dasar itu loh, kesalahan itu. Petrus punya konsep Mesias yang salah. Yudas juga. Jadi konsep Petrus itu dia jadi Mesias, saudaraku sekalian yang kasih, yang punya kekuatan fisik, lalu akan jadi raja. Makanya murid-murid Tuhan Yesus pernah beribut untuk mempertengkarkan siapa yang paling besar. Anak-anak Zebedius pernah minta nanti jadi Perdana Menteri. Gitu kan? Itu saudara, ya. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib, langsung lemes mereka. Kembalilah jadi tukang tangkap ikan, betul? Dah habis sudah. Dah. Mereka nyanyi lagunya, hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Udah. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Nah, udah kasihan. Jadi penjala ikan, gitu. Ya kan? Tapi Tuhan yang baik muncul. Lihat itu. Ingat kemunculan Tuhan Yesus juga di laut, yang berkata, kalau ini engkau suruh aku turun, jangan seperti engkau. Siapa? Petrus. Petrus itu punya kehausan akan Tuhan dan pengalaman rohani. Nanya ini, nanya itu. Petrus. Beda sama Yudas. Urusan duit itu pun juga dalam rangka dia nggak kebagian. Gila nggak tuh orang? Jadi kalau sampai dia berkhianat itu sangat logik. Bukan karena dia setannya lebih banyak. Tidak. Landasannya empuk untuk setan. Nah, Yudas juga punya konsep yang salah mengenai Mesias seperti Petrus pasti. Tetapi Yudas plus menjadi hamba uang. Itu yang memicu Yudas menjadi pengkhianat sehingga pekerjaan iblis bisa sukses dalam hidupnya. Hebat ya kebenaran firman Tuhan ya. Bukan karena saya yang khotbah, saudara. Saya bertahun-tahun di sekolah Alkitab dan menjadi pendeta. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan tahu hal-hal ini. Tidak pernah membayangkan ada hal-hal seperti ini, saudara. Ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, mengapa Tuhan Yesus mendoakan Petrus bukan mendoakan Yudas? Itu Lukas 22 ayat 31 dan 32. Petrus, iblis menuntut untuk menampi kamu. Ya, aku tidak bisa mengelak karena memang kamulah yang dibidik. Tapi aku berdoa supaya engkau kuat, jangan gugur imanmu. Betul gak? Kenapa gak Yudas? Udah gak bisa ditolong orang itu. Jadi jangan mendoakan orang yang gak bisa tolong. Mosok Pak. Di Alkitab ada itu, Yeremia. Stop, jangan berdoa untuk bangsa ini, karena aku akan menghukumnya.
Kita berdoa itu pun harus pakai pimpinan Roh Kudus, nggak main hajar. Aku tergerak siapa? Tuhan yang menggerakkan, bukan lu. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak mendoakan Yudas, ini bukan meneguhkan pendapat yang mengatakan bahwa Yudas memang ditentukan untuk binasa. Memang ditentukan ada yang berkhianat, tapi tidak harus Yudas. Saya sudah katakan tadi, Petrus juga calonnya. Petrus didoakan sebab dalam nubuatan memang hanya satu yang berkhianat, tidak bisa dua. Tuhan juga mau merebut Petrus. Bukan dua, satu yang berkhianat. Petrus masih bisa diperbaiki dibanding Yudas yang sudah terlalu parah rusaknya. Kerusakan Yudas sudah sangat parah. Bahkan ketika Yudas menunjukkan penyesalannya karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah di Matius 27 ayat 4-5. Itu dasarnya bukan karena dia membela Tuhan Yesus. Dulu saya pikir dia masih punya nurani yang sedikit baik. Enggak, hari ini saya bilang bukan. Hari ini saya tahu kenapa. Sebab dia kehilangan income. Dia kehilangan income. Buktinya apa? Logika ya. Kalau dia betul-betul bertobat, dia tidak akan bergantung diri. Karena udah nggak ada yang diharapkan. Setuju? Nangkep maksudnya ya? Semua logis loh. Kalau Anda bilang nggak logis, terserah loh. Anda mesti biasa dengar khotbah saya. Semua harus logis, nggak boleh nggak logis. Bukan mau menang sendiri. Ya, lihat pandangan Pak Elas mau menang sendiri. Nggak. Berpikirlah logis. Saya juga berpikir sangat logis. Keputusasaan gagal memperoleh apa yang diingini, yaitu uang, membuat ia gantung diri. Berbeda dengan Petrus. Lukas 22 ayat 61-62. Ketika 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menoleh. Petrus melihat Tuhan Yesus yang menoleh. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? He loved his master. Dia mencintai majikannya. Orang yang punya hikmat Allah itu mencintai Tuhan. Sudah percaya nggak? Amin. Biar dia punya hidup masih agak berantakan atau wataknya buruk, dia pasti mencintai Tuhan. Dia pasti tambah jadi benar. Tapi Yudas tidak menangis terseduh-seduh. Hatinya penuh dengan kelicikan. Yang fokusnya hanya uang. Tetapi Petrus masih memiliki mata hati untuk berubah. Ia mau menerima teguran Tuhan. Kalau orang sudah nggak bisa berubah, wah celaka saudara. Saya baru memahami hari ini apa artinya sudah terlanjur makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Begini saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi, dia jatuh dalam dosa. Ingat, dosa di situ apa? Hamartia, meleset, tidak kena sasaran. Kalau orang-orang Kristen ya tidak punya hikmat Allah, tidak menggali kebenaran, ia nanti cuma sampai satu titik saja Pak. Gak bisa berkembang, cuma sampai di sini saja. Selesai. Ini jadi manusia baik. Kadang-kadang maaf ya, lebih banyak yang gak baik. Tapi kalau orang mau belajar terus, dia akan naik terus dia. Dia akan naik terus sampai kepada kesempurnaan. Nah, banyak orang itu cuma sampai di sini, Pak. Mentok di sini. Kalau bisa di sini udah luar biasa sebenarnya. Tapi banyak orang cuma sampai di sini. Mulutnya jahat, di tengah-tengah gereja pun juga jahat mulutnya. Dia tidak sampai ke sini, Pak. Dia nggak sampai ke sini. Dia cuma sampai di bawah ini loh. Ini lumayan, tapi banyak orang yang di sini. Jangan-jangan malah ke belakang gini, jahat. Ngerti nggak? Mentok. Orang-orang udah lama tidak mau bertumbuh. Waduh.
Makanya kalian yang masih muda-muda bersyukur dengar begini. Juga Bapak Ibu yang mau rendah hati, you bisa naik terus. Bapak Ibu bisa naik terus. Kalau tidak mentok, seperti makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia dapat input sehingga dia tidak punya kesetiaan yang sejati. Seperti Hawa diperdaya oleh ular, bukan jadi orang jahat, membunuh, mencuri, laris, enggak. Baik-baik tapi cuman standar manusia. Itu udah terlanjur makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nanti secara khusus saya khotbahkan ini ya. Tapi nangkep maksud saya ini? Oke. Kasihan. Mengapa dua orang ini berbeda? Hal ini menunjukkan kualitas hidup yang telah mereka bangun selama ini. Petrus ya memang juga memiliki kegagalan, tapi kerusakan pola berpikirnya masih tidak separah Yudas. Itulah sebabnya Petrus masih bisa diperbaiki. Beda dengan Yudas yang tingkat kerusakannya sudah tidak bisa diperbaiki. Di Matius pasal 25 Anda menemukan kisah 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Nangkap itu? Dua-duanya tertidur, betul? Dua-duanya seperti punya niat untuk menantikan mempelai, tapi yang satu yang bodoh tidak punya persediaan minyak. Di dalam Matius 25 ayat 13, minyak itu bicara soal sikap berjaga-jaga. Orang itu harus terus berjaga-jaga. Orang harus bertumbuh terus dalam kebenaran dan tidak boleh berhenti. Inilah yang menyelamatkan yang bijaksana. Selama seseorang masih mau belajar kebenaran dan mengoreksi diri serta bertobat, maka seseorang diperbaiki dan masuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau seseorang sudah tidak peduli kebenaran, berhenti mengoreksi diri untuk berubah, maka pada waktunya dia jadi pengkhianat atau Yudas. Oleh karena hal ini, maka Tuhan Yesus berbicara mengenai menghujat roh. Menghujat roh adalah sikap yang tidak lagi menerima proses pendewasaan dan pembentukan yang Allah kerjakan melalui rohnya. Dan perhatikan kalimat ini. Kekerasan hati bisa terbangun tanpa disadari oleh orang itu. Dan sampai level tertentu, dia tidak bisa lagi dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal. Betul? Mentok. Gambar tadi mentok. Sampai di situ, engkau jadi orang baik, engkau jadi majelis gereja, engkau jadi aktivis, mentok. Tapi engkau tidak terus bertumbuh untuk dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal. Mentok. Masih bersama saya? Hati-hati. Waktu itu berharga. Waktu itu harta yang tidak terbeli dengan uang. Gunakan waktu yang mahal itu, saudaraku. Jangan sia-siakan. Pulang ke rumah, setting waktumu tidur, baca Alkitab, berdoa, ketemu keluarga, disetting. Jangan sembrono. Dugem tidak jelas sampai jam berapa, nonton sinetron berjam-jam. Waduh, tidak kasihan sama jiwanya dia. Bisa bangun pagi nonton bola, bukan tidak boleh. Jangan, sama aja sih. Dibiasakan tidak. Dulu juga saya senang, saudara. Apalagi kalau nontonnya bareng-bareng, bisa teriak bareng sambil minum kopi. Waduh, kalau itu sia-sia saya nggak mau. Waktu kita meninggalkan kebiasaan itu, ada seperti sesuatu yang hilang, nyawa kita mau dicopot. Tapi kita harus berani, saudara. Dibutuhkan orang-orang yang memikirkan keselamatan jiwa orang lain. Petrus dan Yudas, dua orang dekat Tuhan Yesus yang dirancang untuk menjadi eksekutor menggagalkan pekerjaan proyek penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Petrus dipakai untuk mencegah Tuhan Yesus ketika Tuhan menyatakan rencananya ke Yerusalem untuk disalib. Dalam usahanya mencegah itu, Petrus pakai nama Allah, seakan-akan tindakan Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah tindakan yang salah. Bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus
bisa dicegah. Betapa bahaya itu. Tapi Tuhan Yesus tetap pada integritasnya menjadi penyelamat dan rela mengorbankan dirinya. Kalau seandainya Petrus berhasil, dia akan menjadi orang yang dimaksud Mazmur 41 ayat 10. Mengangkat tumitnya melawan aku. Aku Tuhan maksudnya. Ini berarti Petruslah yang dimaksud dengan anak kebinasaan dalam Yohanes 17 ayat 12. Dialah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai iblis. Aku memilih kamu 12, tapi di antaramu iblis. Itu bisa Petrus. Kalau Petrus berhasil mencegah. Tapi ternyata Yudaslah orangnya. Jadi dua-dua ini punya peluang, saudaraku sekalian. Tetapi ternyata Petrus masih bisa bertahan. Kenapa? Dia mempersoalkan pengiringannya. Kebenaran Tuhan. Dia mau belajar. Itu yang menyelamatkan dia. Semua orang punya potensi jadi hamba Tuhan, tapi juga punya potensi jadi hamba setan. Bagaimana Anda bisa menghindarkan diri dari jadi hamba setan? Kalau saudara mengisi pikiranmu dengan kebenaran, sehingga iblis tidak punya pangkalan di situ. Tolong yang satu ini jangan lupa ya. Orang Yahudi tidak mungkin menyalibkan Tuhan Yesus kalau konsepnya benar. Betul? Kalau tidak punya hikmat Allah, mereka menyalibkan yang mulia. Kalau mereka punya hikmat dari Allah, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Hikmat itu tidak bisa didapat dengan cepat dan mudah. Harus lewat proses pergumulan yang panjang dan serius. Saudaraku, kehidupan Tuhan Yesus seperti sebuah gelanggang pertandingan untuk menemukan siapa yang jadi pemenang. Tuhan Yesus adalah pertaruhan Allah Bapa. Kalau ia kalah berarti tidak ada keselamatan atas umat manusia. Kalah di sini maksudnya bahwa Tuhan Yesus gagal hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Kalau dia gagal dalam ketaatan yang sempurna, celaka. Bahkan bisa-bisa cita-cita Lucifer atau iblis berkuasa menyamai Allah bisa dicapai. Dan inilah yang diingini oleh makhluk oknum jahat itu, saudaraku. Dalam hal ini betapa berat beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Ia harus menang untuk menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, atau kalah sehingga Lucifer jadi Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Yesus harus menang supaya bisa merebut bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Dan bisa memberikan bintang timur kepada orang percaya. Atau iblis sebagai bintang timur memiliki kembali bintang yang telah dicampakkan itu. Rupanya telah ada semacam rule of the game antara Allah Bapa dan Lucifer. Untuk itu iblis berusaha membuat Tuhan Yesus tidak mengasihi Bapa dengan menawarkan keindahan dunia. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Tuhan Yesus juga beberapa kali hendak dijadikan raja oleh orang Yahudi. Yohanes 6 ayat 15, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Tuhan Yesus menolak. Mau dijadikan raja, menolak. Menerima kemuliaan dunia, menolak. Sebab Tuhan Yesus harus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga sampai mati di kayu salib. Dan ketika iblis sudah gagal mencegah Tuhan Yesus, maka babak penyaliban harus berlangsung. Sementara orang-orang Yahudi juga sudah siap menjadi eksekutornya menggunakan tentara Romawi. Ini berarti saat di mana iblis sudah harus membunuh Tuhan Yesus ketika gagal mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ini harus satu hal yang berlangsung. Itu rule of the game-nya. Seperti terhadap Ayub, iblislah eksekutornya. Demikian pula untuk anak Allah ini. Dan Bapak Ibu saudaraku sekalian, saudara kalau membaca kisah Ayub, bagaimana Ayub dicobai oleh iblis, itu ada tahapan-tahapan, betul? Ketika Yesus ditahan ke Yerusalem, tidak bisa. Iblis masih punya beberapa kesempatan terakhir. Tuhan Yesus menolak minum cawan yang diminum. Menolak penderitaan di Taman Getsemani. Betul?
Itu masalah. Yesus bisa menurunkan tentara. Tuhan berkata, jangan kamu pikir aku gak bisa minta pasukan dari Bapa di surga. Ketika Tuhan dicobai juga, kalau kamu anak Allah turun dari salib. Kalau Tuhan Yesus emosi, gak tahan sakitnya, dia turun. Kita gak pernah mikir hal-hal sederhana yang sebenarnya tidak sederhana. Ketika ia di Taman Getsemane, dia bergumul begitu hebat. Antara minum cawan, yaitu memikul semua dosa manusia, atau menolaknya. Tapi dia mengakhirinya, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah ya Bapa. Ketika dia dihina, tentu seperti kita punya godaan. Lu belum kenal siapa gua. Gua turunkan malaikat dan bala tentara, mampus semua kalian. Tapi Tuhan bisa menahan diri. Di tengah penderitaan yang hebat di kayu salib, saudara. Penderitaan yang luar biasa. Dia dihina, dinudai, lalu orang berkata, turun kamu dari salib ini kalau kamu anak Allah. Tuhan Yesus sudah berkata, lu belum kenal gua, kurang ajar. Gua bisa turun nih. Tapi Tuhan gak turun. Percaya Yesus bisa turun, saudara? Sangat bisa. Ternyata masih ada tahapan-tahapan terakhir yang membuat Yesus bisa gagal dalam karya penyelamatan itu. Tetapi tidak. Ia menyelesaikan tugas penyelamatan itu dan membuktikan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dan hal itu membuktikan dia menang. Apa artinya untuk kita, saudara? Sama. Keselamatanmu itu keselamatan orang lain. Percaya nggak? Kalau kita mau sungguh-sungguh jadi pemenang, seperti dia jadi pemenang, itu bukan sekedar supaya kita ini, saudaraku, menang sendiri. Sebab kemenangan kita, keselamatan orang di sekitar kita. Dan Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Kalau kita mau mikir diri kita sendiri, kita tidak perlu bergumul. Cukup berkata, engkau telah mati bagiku Tuhan, sekarang aku selamat. Tapi Kristen yang benar, engkau telah mati bagiku Tuhan. Aku mau hidup seperti engkau hidup. Aku ikuti jejakmu seperti engkau telah menang. Seperti engkau menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah mati dan berbuah banyak. Aku pun juga mau seperti itu dan berbuah banyak. Tetapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan seperti ini. Pada umumnya orang memikirkan dirinya sendiri, saudara. Bahkan kebenaran seperti ini tersembunyi. Tidak banyak orang yang mengerti kebenaran seperti ini. Kebenaran seperti ini tersembunyi. Dan kalau saudara mendengar kebenaran ini, berarti saudara orang yang dipanggil, dipilih untuk itu. Tadi pagi ketika saya bangun pagi, saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, Engkau Rajaku. Aku memberi diri mengabdi dan melayani Engkau. Kira-kira Tuhan hanya mau mendapat jawaban bukan dengan perkataan kita. Bukan sekedar juga kita rajin di gereja. Tapi jawabannya adalah ketika kita mau menang seperti Dia menang. Amin.